Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Menatap nama, Li Nandu, yang terukir di tablet batu, butuh waktu lama bagi Su Yi untuk menarik pandangannya. Hari sudah larut dan malam pun tiba. Tapi Su Yi tidak menunda, dia memutuskan untuk memulai lantai 12 Qingya sekarang. Meng Xingguan memperhatikan sosok Su Yi di jalan gunung menuju puncak Qingya, dan setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Green Cliff Peak. Di jalan gunung, Su Yi berjalan sendirian. Dalam pikiran saya, adegan ketika saya masih muda di kehidupan saya sebelumnya mau tidak mau muncul. Semuanya karena pengalaman masa mudanya seperti tanda yang tak terhapuskan baginya sebagai Wang Ye di kehidupan sebelumnya. Li Nandu adalah pemandu pertama Wang Ye di jalan kultivasi. Sejak usia 7 tahun, Wang Ye telah berlatih dengan Li Nandu, dan dia telah mengetahui bahwa Li Nandu berasal dari Akademi Qingya dan pernah menjabat sebagai guru dari Akademi Qingya Tugas Penatua. Ambisi seumur hidup Li Nandu untuk membantu dunia ditempatkan pada hari ke-6 selama 64 tahun, melukai banyak orang, membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak lagi garis. Tapi Li Nandu tidak pernah gentar. Dia berpikiran terbuka, tegas, bijaksana, dan ambisius. Temperamen memiliki efek yang mendalam. Sampai Wang Ye berusia 27 tahun, dia memasuki kedalaman kamp musuh sendirian, dan bertempur dalam pertempuran berdarah selama 30 hari. Ribuan kepala berdarah kembali penuh dengan imbalan. Dia disambut dengan berita buruk. Pada hari ke-6, saya jatuh. Kepala Li Nandu digantung di atas tembok kota. Pamannya, Wang Xuanting, dipukuli dengan kram dan dihukum mati. Kawan-kawan yang berjuang bersamanya berubah menjadi tulang belulang. Dan pembunuhnya adalah ayah kandungnya, pria besar di kamp alien iblis. Pada saat itu, Wang Ye menjadi gila dan pingsan. Pada hari itu, ayahnya turun dari atas tembok kota pada hari ke-6, menatap matanya, dan memarahi tanpa ekspresi. Ibumu pelacur, dan kamu anak yang tidak layak. Ayahnya pun berkata, kali ini, aku tidak akan membunuhmu, aku ingin kamu melihat bagaimana dunia yang kamu jaga di masa depan menunggu Anda. Jika kamu tidak bisa akur, pergilah padaku, berlutut di depanku dan bertobat, dan aku akan memberimu tempat untuk berdiri. Menempatkan kata-kata yang menghina dan menghina ini, pria itu memimpin pasukan iblis asing untuk pergi. Pada hari itu, Wang Ye berlutut di tanah, menghadap hari ke-6, dan menumpahkan 2 garis darah dan air mata. Bahkan di tahun-tahun mendatang, Wang Ye melakukan bunuh diri ke dalam ras iblis alien, memenggal kepala ayahnya yang telah mencemari ibunya Wang Xuansu, membunuh ratusan ribu orang kerumunan setan dibantai. Bahkan jika Wang Ye naik ke puncak Immortal Dao, pedang akan menguasai dunia. Tapi semua ini tidak bisa menyelamatkan nyawa Li Nandu. Semua yang dialaminya semasa muda secara alami menjadi penyesalan dan rasa sakit yang tak terhapuskan di hati Wang Ye. Tuan, hari ini saya datang ke Akademi Qingya, yang Anda banggakan sepanjang hidup Anda, dan sekarang, saya akan menggantikan tubuh kehidupan sebelumnya, dan membiarkan Anda pergi sesuatu. Su Yi bergumam dalam hatinya. Dalam pikiranku, seorang lelaki tua kurus muncul dalam keadaan kesurupan, tersenyum dan berkata kepada Wang Ye, yang baru berusia 16 tahun, pria kecil, kamu adalah milikku. Li Nandu, jika ada kesempatan di masa depan, para siswa yang dibawa keluar harus kembali ke Akademi Qingya kami dan pergi ke lantai 12 Qingya. Berbicara, lelaki tua itu menepuk pundak Wang Ye, seorang murid tidak harus kalah dengan seorang guru, aku yakin kamu bisa melakukannya. Pada saat itu, Wang Ye dengan sungguh-sungguh menyetujui masalah ini. Sayangnya, sebelum Wang Ye bisa memenuhi janjinya, Li Nandu terbunuh, dan Wang Ye dianggap sebagai pengkhianat oleh seluruh negeri dongeng, jadi dia bersembunyi di dunia Tibet, tersiksa dan terlantar. Sampai nanti, ketika Wang Ye benar-benar berdiri teguh di dunia peri, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk naik ke lantai 12 Qingya. Sambil berpikir, Su Yi datang ke paviliun pertama. Di paviliun, ada meja dengan pena di atasnya. Operator perlu memegang kuas pada slip, dan menggunakan kultivasi mereka sendiri untuk menulis kalimat di dinding aula, isinya tidak terbatas.
Jika bunga tumbuh di bawah pena itu dapat beresonansi dengan tiga formasi terlarang utama Tao yang tertutup di dinding, yang dapat disebut sebagai pahlawan yang tak tertandingi, peringkat sebagai kelas kedua. Menarik resonansi 4 hingga 6 larik terlarang Tao utama, itu bisa disebut jenius langka, peringkat pertama. Pada tahun-tahun sejak zaman kuno, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang hanya melintasi lantai pertama, dan hanya sedikit pembangkit tenaga listrik yang dapat menempati peringkat pertama. Dan jarang ada orang kuat yang bisa masuk peringkat terbaik. Perlu disebutkan bahwa jika Anda ingin melewati lantai 12 Qingya dan membiarkan bel berbunyi 12 kali, skor di lantai pertama harus mencapai tak tertandingi. Su Yi tidak terlalu tertarik untuk melewati level tersebut. Dia mengambil kuasnya sendiri, datang ke dinding di sisi aula, dan melambaikan kuasnya. Saat ujung pena jatuh, dinding tiba-tiba bersinar, mekar bunga avenue yang hidup, dengan kelopak yang mekar lapis demi lapis, megah dan berwarna-warni, suci dan cerah. Dan saat Su Yi mengusap sapuan kuasnya untuk menulis, satu demi satu jalan bunga-bunga indah bermekaran, dan seluruh aula diterangi dengan kecemerlangan. Jalan bunga yang bermekaran mewakili lapisan formasi terlarang. Hingga paruh tulisan Su Yi, 9 bunga telah mekar, mencapai jajaran teratas produk tak tertandingi. Pencapaian ini saja sudah cukup disebut mengejutkan jenius hari ini. Tapi ini belum berakhir. Bunga indah Dao ke-10, 11, 12 dan 11 lahir di bawah pena Su Yi. Sampai Su Yi meletakkan kuas di tangannya. 4 dinding aula utama telah ditutupi oleh 18 jalan bunga-bunga indah, yang cocok satu sama lain dan menghasilkan resonansi yang indah. Hanya dalam beberapa kedipan mata, semua penglihatan ini menghilang. Dan kultivasi Su Yi sebenarnya sedikit lebih rajin. Melihat ke dinding, sebaris tulisan tangan berwarna emas berangsur-angsur menghilang. Itu kalimat. Seorang murid tidak harus lebih rendah dari seorang guru, lebih baik menjadi lebih baik dari seorang guru. Ini bukan hanya pemikiran Su Yi, tetapi juga harapan Li Nandu untuk Wang Ye selama hidupnya. Letakkan kuasnya, Su Yi berbalik dan pergi. Seluruh aula di lantai 1 segera kembali ke keheningan semula. Tapi dalam kegelapan, ada suara tua yang penuh kejutan. Menulis pena melahirkan kebenaran yang indah, dan 18 bunga bermekaran. Penjahat mengerikan macam apa yang bisa dilakukan. Selanjutnya, suara tergesa-gesa lainnya dengan suara gemetar terdengar, sudah pasti sejak pembangunan lantai 12 Qingya, tidak pernah ada seseorang yang berhasil melakukannya. Sejauh ini, tidak terdengar, tidak terlihat. Siapa orang ini? Mengapa saya belum pernah melihatnya? Apakah Anda ingin memeriksanya sekarang? Jangan panik, dan lihat seberapa jauh dia bisa melangkah. Baiklah. Suara diskusi rahasia segera terdiam. Hanya saja orang-orang tua yang membicarakannya sama sekali tidak tahu. Pada tes sebelumnya, Su Yi tidak sepenuhnya menggunakan kultivasinya. Jika tidak, skornya akan lebih dari itu. Di lantai 2 paviliun, ada 9 tripod perunggu kuno yang tingginya hanya 1 kaki. Tingkat ini disebut, daya dapat membawa tripod, dan menguji kekuatan fisik orang yang lewat. Setiap kuali perunggu kuno adalah bejana peri, tampaknya tingginya hanya sekitar 1 kaki, tetapi yang paling ringan sebanding dengan berat 10.000 peri zang gunung. Dan kuali perunggu kuno terberat dikatakan ditempa oleh Essence of Earth bawaan. Sulit untuk dipindahkan. Apalagi dipikul. Yang harus dilakukan orang yang lewat adalah memilih kuali perunggu kuno dan membawanya dengan kekuatan daging. Ketika Su Yi tiba, banyak mata yang mengawasi secara diam-diam. Anda bilang, apakah dia akan memilih tripod ke-9 terberat? Saya harus mencobanya. Lagi pula, dalam beberapa tahun terakhir, siapapun yang memiliki sedikit keberanian akan melakukannya. Di antara orang-orang yang lewat dari zaman kuno hingga sekarang, saya ingat bahwa hanya 17 orang yang berada di alam semesta dan membawa kuali ke-9. 17 yang kuat di antara mereka, 9 adalah pembudidaya iblis, seperti keturunan Xuan Yi, keturunan Zuyan, dan keturunan Kuiniu, semuanya sangat kuat. 8 lainnya adalah prajurit Vajra yang tidak dapat memperbaiki tubuh emas mereka dari agama Buddha, atau pria kejam yang tidak dapat memperbaiki iblis mereka. Pemuda di depannya jelas seorang pembudidaya pedang.
Dan Anda semua tahu bahwa fisik pembudidaya pedang jauh lebih rendah daripada pembudidaya iblis, Buddhis pembudidaya, dan pembudidaya iblis. Menurut saya, dia mungkin bisa lewat dengan mudah kali ini, tapi saya khawatir akan sulit untuk mengangkat tripod ke-9 yang paling berat. Ya, saya pikir juga begitu. Percakapan tiba-tiba berhenti, karena di bawah mata itu, Sui memilih kuali perunggu kuno yang paling ringan dan dengan santai membawanya di pundaknya. Sebelum mereka sempat bereaksi, Sui mengambil kuali perunggu kuno kedua dan meletakkan tangannya di kuali kuno pertama di pundaknya. Kemudian, dia mengambil tripod kuno perunggu ketiga, keempat, dan kelima satu demi satu, seperti memungut batu bata dan batu, dan membawanya di pundaknya. Dari awal hingga akhir, rasanya sangat santai, seperti memetik jagung di ladang dan membawanya di pundak saya, tanpa sedikit pun usaha. Adegan itu membuat mata orang-orang yang berada di kegelapan menjadi lurus. Sebelumnya, seseorang telah melakukan ini sebelumnya, tetapi tidak ada yang sesantai pemuda berjubah hijau itu. Apakah dia masih bisa membawa tripod kuno ke-6 berturut-turut? Ada yang mau bilang. Begitu dia selesai berbicara, Sui membawa kuali ke-6. Sebelum orang-orang bisa bereaksi, Sui mengambil kuali kuno ke-7 dan ke-8 satu demi satu. Pada titik ini, orang-orang tercengang dan mata mereka membulat. Dia membawa 8 kuali kuno dalam satu napas, kengerian kekuatan fisik seperti itu membuat mereka hampir curiga bahwa mereka melihat naga humanoid legendaris. Dalam keadaan seperti itu, dapatkah dia tetap membawa kuali ke-9 terberat bersama-sama? Seseorang menelan ludah. Begitu kata-kata itu keluar, dia menggelengkan kepalanya untuk menyangkal. Bagaimana mungkin? Tripod ke-9 terberat ini jauh lebih berat dari gabungan 8 tripod kuno sebelumnya. Mereka juga kelelahan dan kehabisan napas. Ketika beberapa orang kuat secara paksa membawa tripod, mereka menderita kerugian besar. Jika dia bisa mengangkat kuali ke-9 bersama-sama, itu akan setara dengan menciptakan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menggantung. Ini hampir mustahil. Namun tak lama kemudian, sebuah adegan yang mengejutkan semua orang terjadi. Melihat Sui tidak pernah beristirahat, dia mengangkat tangannya dan mengambil tripod ke-9 terberat dan meletakkannya di pundaknya. Mudah seperti biasa, seolah tanpa usaha. Semua orang tercengang dan berdiri di sana. Di paviliun kedua, dengan goyangan bahu Sui, 9 kuali perunggu kuno terbang dan jatuh kembali ke tempat asalnya satu per satu. Ledakan. Seluruh aula meraung, dan cahayanya seperti hujan, menutupi seluruh pribadi Sui. Setengah suara, semua penglihatan kembali sunyi. Sui berbalik. Dalam kegelapan, orang-orang tua saling memandang dengan kaget dan kehilangan akal. Hari ini, apakah Akademi Qingya kita mengantarkan orang aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya? Di lantai 1, goresan pena melahirkan makna yang indah, dan 18 bunga bermekaran, sedangkan di lantai 2, 9 tripod kuno muda diangkat dan setiap sekali, itu setara dengan membuat rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengan orang yang lewat di tahun-tahun terakhir. Ini lebih dari sekedar jenius, itu pasti roh jahat yang hidup melawan langit, kamu tidak bisa berspekulasi dengan akal sehat. Apakah kamu tidak memperhatikan? Pria ini sepertinya tidak menggunakan seluruh kekuatannya ketika dia melewati 2 paviliun pertama. Lihat lagi. Orang-orang tua dalam kegelapan semuanya adalah monster tua dari Akademi Qingya. Mereka telah mundur di puncak Qingya sejak lama. Jika bukan karena terlalu banyak gerakan yang disebabkan oleh terobosan Sui di lantai pertama hari ini, itu tidak akan menarik perhatian mereka. Dan sekarang, dengan Sui membuat dan menyegarkan rekor 2 kali berturut-turut, monster tua ini tidak dapat tenang dan benar-benar mendidih. Lantai 3. Paviliun adalah ilusi. Ketika Sui tiba, dia tiba-tiba memasuki lautan luas. Laut itu luas dan lautnya bergejolak. Tingkat ini disebut penenggelaman kait laut jiwa. Di dasar lautan luas itu, ada banyak bintang jiwa yang bertebaran. Yang disebut Soul Star sebenarnya adalah meteorit luar angkasa yang mengandung kekuatan jiwa. Yang harus dilakukan para pejuang adalah menggunakan kekuatan jiwa sebagai pengait untuk menangkap bintang jiwa dari kedalaman lautan.
Jika Anda dapat menangkap 9 bintang jiwa, Anda dapat melewati level tersebut. Semakin banyak Soul Star yang Anda tangkap, semakin tinggi skor Anda. Kesulitan level ini adalah kekuatan lautan dapat menahan perhatian jiwa, dan bintang jiwa yang tersebar di dasar laut tersebar di tempat yang berbeda. Menggunakan kekuatan jiwa untuk menangkap Soul Star tidak ada bedanya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Selain itu, kita juga harus melawan dampak laut. Dalam beberapa tahun terakhir, pencetak gol terbanyak di lantai 3 hanya menangkap 19 bintang jiwa. Setelah Suyi tiba di sini, dia langsung menembak tanpa basa-basi. Begitu kekuatan jiwanya menyebar, itu berubah menjadi jaring besar yang menutupi sebagian besar laut dalam satu gerakan. Dan ketika kekuatan jiwanya terus tenggelam, air laut ke segala arah, tidak peduli seberapa terpengaruh dan tertekannya, tidak dapat mengguncangnya. Ini memberi kesan seperti sangkar yang tidak bisa dihancurkan, mengalir ke kedalaman lautan jiwa ini. Setelah bermeditasi beberapa saat, pikiran Suyi bergerak, dan semangatnya menjadi lebih kuat. Ledakan. Seluruh lautan jiwa mendidih, dan ombak dikosongkan. Dan jaring besar yang diubah oleh kekuatan jiwa Suyi penuh dengan bintang jiwa yang mempesona. Ini seperti menebar jaring besar dan memungut bintang. Setelah itu, bintang jiwa yang tak terhitung jumlahnya meleleh menjadi hujan ringan, yang diserap oleh kekuatan jiwa ilahi Suyi, dan tidak ada yang tersisa. Pada saat ini, jiwa Suyi tidak bisa tidak merasakan keagungan, dan dia jelas merasa bahwa jiwanya semakin terkonsolidasi. Tanpa penundaan, Suyi pergi. Dan dalam kegelapan, monster tua yang menyaksikan semua ini terlalu terkejut untuk berbicara. Tidak diragukan lagi, ini adalah rekor baru lainnya. Lantai 12 Qingya, lantai pertama adalah lantai pertama. 3 lantai pertama untuk kultivasi, jasmani dan rohani. Dari lantai 4 hingga lantai 6, ditujukan untuk persepsi Dao, pencapaian Dao, dan kekuatan deduksi Dao dari makhluk abadi di alam semesta. Ini juga dimulai dari sini, sebagian besar yang kuat yang berhasil melewati level akan tersingkir dan berhenti di situ. Alasannya, tes di lantai 4 hingga 6 jauh lebih sulit dan lebih berat daripada 3 lantai pertama. Karakter yang benar-benar bisa melewati lantai 4 hingga 6 sudah jenius langka di dunia. Namun, bagi Suyi, penilaian seperti itu bukanlah apa-apa. Dia seperti seorang musafir yang mengembara di pegunungan dan perairan, menelusuri dan mencoba misteri setiap ujian tanpa tergesa-gesa. Lalu, dengan mudah melewatinya dan terus naik lebih tinggi. Lantai 4, untuk menguji kekuatan persepsi Dao, Anda perlu merasakan kekuatan Dao dari tablet batu kuno yang kacau di sebatang dupa, dan mengukirnya sebagai rahasia jalan. Suyi hanya meliriknya, dan kemudian mengintip melalui 33 jenis misteri jalan di batu tulis yang kacau, melambaikan tangannya dan mengukir pola rahasia jalan besar. Lantai 5, menguji pencapaian Dao, yaitu, kontrol kekuatan Dao, perlu untuk menciptakan sisi dunia Dao dengan kekuatan Dao-nya sendiri di dunia ketiadaan. Semakin besar daya Dao dan semakin tinggi kualitasnya, semakin baik hasilnya. Tingkat ini membangkitkan minat Suyi, seperti melukis dengan kuas di selembar kertas kosong. Pada akhirnya, Suyi melukis pedang sederhana dengan kekuatannya sendiri. Ketika aura pedang ini menyebar, seluruh lantai 5 meraung terus-menerus, bersinar terang, suara Tao misterius bergema untuk waktu yang lama, dan penglihatan muncul. Sampai saat ini, monster tua yang diam-diam memperhatikan setiap gerakan Suyi seperti menyaksikan keajaiban demi keajaiban, dan kepala mereka tidak cukup. Menciptakan rekor yang belum pernah ada sebelumnya adalah prestasi yang tak tertandingi. Tapi hari ini, ada penjahat yang menantang surga di Akademi Qingya mereka, dan mereka telah membuat rekor sejak mereka memasuki lantai pertama. Setiap rekor di atas semua orang yang lewat. Siapa yang tidak kaget dengan hal ini? Di dunia ini, tidak pernah ada kekurangan karakter yang luar biasa. Tapi monster tua yang telah hidup untuk waktu yang tidak diketahui ini belum pernah melihat monster mesum seperti pemuda ini hari ini. Untuk sementara waktu, kesadaran banyak monster tua tentang Dao besar merasa ditumbangkan. Tingkat keempat, sekilas misteri dari 33 jalan besar.
Tingkat kelima, di antara pedang, berisi atmosfer dunia yang luar biasa. Apakah ini benar-benar peri alam semesta? Untuk waktu yang lama, monster tua bergumam, saya ingat, di tahun-tahun terakhir, ketika orang bijak dari Akademi Qingya, Yuntian Dijun, pertama kali masuk ke lantai 6, semua misteri, teknik pengurangan Dao, telah dieksplorasi, menciptakan rekor yang belum pernah terlihat sebelumnya dan tidak pernah datang setelahnya. Ini juga berarti bahwa meskipun pemuda itu berhasil mencapai lantai 6, paling-paling dia hanya bisa bersama Kaisar Yuntian. Tahun itu sebanding dan tidak dapat dilampaui. Kata-kata ini membuat monster tua lainnya bergerak di dalam hati mereka dan mengangguk. Memang, dalam rekor menembus lantai 6, Kaisar Yuntian yang asli sudah menjadi orang tertinggi, dan tidak ada kemungkinan untuk melangkahi. Tapi bagaimanapun, pemuda itu benar-benar menakutkan. Seseorang berkata dengan emosi. Sambil berbicara, Su Yi telah mencapai lantai 6 di bawah tatapan mereka. Tingkat ke-6 ini menguji teknik deduksi. Hal ini diperlukan untuk menyimpulkan kekuatan magis dari kata-kata yang tak terhitung yang diringkas oleh nafas jalan. Kata-kata ini berserakan dan berantakan, dan nafas brandnya juga berbeda. Seperti mutiara yang bertebaran di mana-mana, dengan ukuran dan warna yang berbeda-beda, tergantung mana yang melewati penghalang, mereka dapat menyaring mutiara yang paling sesuai dengan jalurnya. Jalan, dan hubungkan mereka menjadi kalung mutiara tali. Dikatakan bahwa kata-kata yang diringkas oleh nafas Dao ini mengandung 9 jenis kekuatan magis dan rahasia. Jika seseorang dapat menyimpulkan salah satunya, itu dianggap sebagai kesuksesan. Dan Kaisar Yuntian yang asli sepenuhnya menyimpulkan ke-9 kekuatan magis ini. Oleh karena itu, ia telah menjadi puncak yang tidak dapat diatasi di antara para pejalan kaki di lantai 6. Ketika Su Yi tiba, dia melihat di aula, kata-kata seukuran telapak tangan seperti ombak, berkibar di kehampaan, masing-masing ditandai dengan jalan yang berbeda. Napas benar-benar indah. Tes ini agak mirip dengan permainan membelah kata. Su Yi sangat tertarik. Sebuah kitab suci Tao yang lengkap dapat dibagi menjadi banyak karakter. Dan saat ini, ujian di lantai 6 seperti membongkar 9 kekuatan magis yang berbeda menjadi kata-kata yang tak terhitung jumlahnya, semuanya bercampur menjadi satu. Ujiannya adalah kemampuan orang yang lewat untuk menyimpulkan jalan. Setelah sedikit observasi, Su Yi mulai beraksi. Saya melihatnya melambaikan lengan baju dan jubahnya, dan kata-kata itu meraung satu persatu, terus-menerus disusun dan digabungkan, berubah menjadi kata-kata dan bab, dan akhirnya berubah menjadi nama yang disebut seni rahasia misterius dari rahasia Wan Liu kembali ke laut. Selanjutnya, Su Yi tidak berhenti, menyimpulkan 8 kekuatan magis lainnya dalam satu tarikan napas. Pada titik ini, para monster tua yang diam-diam memperhatikan semua ini tercengang. Meskipun mereka terkejut, mereka tidak terkejut. Lagi pula, pertunjukan terobosan ajaib Su Yi di 5 lantai pertama telah lama dilihat oleh mereka, dan mereka telah lama menganggapnya sebagai bakat penjahat kuno dan tak tertandingi. Jika Su Yi tidak bisa melakukan ini, itu akan mengejutkan mereka. Apakah Anda melihatnya? Saya katakan sebelumnya, dengan catatan Kaisar Yuntian Zun menembus level, pencapaian putranya di level ini tidak dapat membuat yang lain. Rekor baru. Seseorang berkata dengan lembut, merasa lega tanpa sebab. Tapi suara itu masih bergema, dan seseorang terkejut. Ada yang salah, lihat. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.